Baik, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maximiliano Evinoroga. Saya berasal dari Sosiologi kelas C semester 5. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi saya mengenai korupsi, politik, dan tata kelola. Jadi mari kita mulai. Yang pertama-tama, apa itu arti korupsi? Ya, jadi secara harfiah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio dan dari kata kerja yang artinya corrumpere, yang merupakan dan bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik dan menyogok. Ya, dan merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlihat dalam tindakan itu sendiri yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi sekian tentang arti dari korupsi. Jadi mari kita ke yang poin kedua, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Oke. Jadi di dalam faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, dapat kita ketahui bahwa di dalamnya ada faktor internal dan faktor eksternal. Oke, jadi yang pertama yaitu faktor internal. Di dalam faktor internal tersebut kita ketahui ada sub-sub di dalam faktor internal. Yang pertama yaitu sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Nah, dalam poin tersebut, pada sifat rakus tersebut artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki, dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi. Nah, yang kedua yaitu gaya hidup yang konsumtif. Oke. Jadi dalam poin tersebut, gaya hidup konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan. Ya, jadi berlebihan. Atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros. Nah, itu. Jadi kalau tidak mencukupi artinya dia akan melakukan kegiatan yang bisa ya mungkin nanti diterapkan di masyarakat. Ya, seperti korupsi itu tadi. Nah, yang poin kedua yaitu faktor eksternal ya. Nah, di dalam faktor eksternal kita ketahui ada politik. Ya, dalam politik itu, faktor politik itu mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan, yang artinya siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Faktor politik terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan dan stabilitas politik. Nah, yang kedua yaitu hukum. Nah, dalam poin tersebut, pada faktor hukum dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan konsistensi penegakan hukum dan kapasitas hukum. Nah, yang ketiga yaitu ekonomi. Faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi faktor ekonomi juga terbagi menjadi dua, yaitu gaji atau pendapatan dan sistem ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu organisasi. Faktor organisasi memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi. Di antaranya yaitu kultur, budaya, pimpinan, akuntabilitas, manajemen, dan sistem. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu korupsi didefinisikan melalui kepentingan umum, opini publik, dan kantor umum. Korupsi melalui kepentingan umum, itu yang pertama. Kita tahu bahwa korupsi sangat meresahkan banyak masyarakat dan berbagai kepentingan umum. Oleh karena itu,
pemerintah membuat kebijakan, yaitu dengan melakukan pemanfaatan yang baik dan benar. Oke, terhadap uang, hasil, dan korupsi tersebut, terhadap kepentingan umum juga, dan juga sebagai berikut. Oke, kita bahas sekarang tentang pemanfaatan uang korupsi untuk kepentingan sosial. Yang pertama, pada dasarnya manusia memiliki dua potensi, yaitu potensi mujur yang mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan potensi takwa yang mengantarkan manusia kepada perbuatan amal saleh, karena banyak orang yang telah terjerumus dalam perbuatan dosa yang kemudian menyadari kesalahannya dan bertekad untuk meninggalkan perbuatan dosanya. Ya. Tekad semacam itu pula, kalau diartikan dalam terminologi, disebut tobat. Jadi koruptor pun ada yang memiliki kesadaran semacam itu. Mereka bertobat dan kembali kepada fitrahnya, yakni kembali kepada Allah. Namun masalahnya adalah bagaimana dengan uang korupsi yang dimilikinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap harta, termasuk uang haram, dalam kaitannya dengan hak harta haram dan juga lain-lainnya. Jadi harta dan haram itu terbagi atas dua, yakni yang berkaitan dengan hak Allah dan ada pula yang berkaitan dengan hak manusia. Dari kedua kategorisasi tersebut, uang korupsi merupakan hak manusia, karena itu harus dikembalikan ke pemiliknya. Nah, jadi begitu. Namun dalam praktik upaya semacam ini sudah dilakukan. Koruptor yang mau bertobat tentu takut kalau itikat baiknya mengembalikan uang negara itu akan menyeretnya ke meja hijau dan masuk penjara. Nah, jadi oleh karena itu korupsi tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Oke, kita sambung lagi ya ke korupsi melalui yang berikutnya, korupsi melalui opini publik. Nah, pertama kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu opini publik. Jadi opini publik itu adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitannya dalam sebuah kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa. Oke, jadi kita lanjut. Dalam kaitan opini publik dengan korupsi, mari kita ambil contoh pada negeri kita sendiri, yakni Indonesia ya. Oke, dalam contohnya, korupsi bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Perilaku merugikan ini terjadi sejak zaman kerajaan penjajahan bahkan awal kemerdekaan. Hingga sekarang, era reformasi ini tidak mudah mengubah kebiasaan buruknya yang sudah mendarah daging di berbagai lini masyarakat ini. Pemerintahan tidak hanya berpangku tangan melakukan perlawanan terhadap korupsi lewat UU nomor 31 tahun 1999 dan UU nomor 21 tahun 2001 yang menyatakan bahwa tindak korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasnya harus dilakukan secara luar biasa. Nah, itu contoh kecil dari korupsi melalui opini publik. Jadi isinya yaitu tentang kritik dari masyarakat dari opini dari publik atau masyarakat juga. Oke. Berikut kita lanjut, korupsi melalui kantor umum. Tindakan korupsi di bidang perkantoran merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi di bidang tersebut mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu tata kelola suatu negara. Oke. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu korupsi didefinisikan melalui kerangka kerja agen utama. Oke. Definisi korupsi yang terkenal dan banyak digunakan ditawarkan oleh model principal agent atau ketua badan. Nah,
Di sini dia menyajikan pendekatan ekonomi tentang bagaimana korupsi itu terjadi dan didasarkan pada pilihan rasional individu dengan asumsi yang mendasari bahwa orang-orang didorong oleh kepentingan pribadi untuk bertindak dan memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Oke. Pendekatan ini mendefinisikan korupsi pada prinsipnya yang adalah untuk mewakili individu-individu dalam proses korupsi. Oke. Korupsi ini mendefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan melalui beberapa agen yang didelegasikan untuk bertindak atas nama beberapa kepala sekolah atau ketua badannya. Oke, itu sekilas tentang korupsi didefinisikan melalui kerangka kerja agen utama. Ya baik, kita lanjut ke yang bagian ketiga, yaitu korupsi sebagai penyalahgunaan kantor publik. Oke. Dalam sebuah kamus, Webster mendefinisikan korupsi sebagai bujukan dengan cara mempertimbangkan yang tidak tepat atau sebagai suap untuk melakukan pelanggaran tugas atau The Oxford Dictionary. Kemudian dia mendefinisikan konsep ini sebagai tindakan tidak jujur atau perilaku ilegal yang dilakukan secara eksplisit oleh orang-orang yang berkuasa dan itu mengubah perilaku pribadi menjadi tidak bermoral standar. Oke. Dalam istilah yang luas, definisi yang paling umum dan diakui korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Bahkan beberapa lembaga yang mempelajari korupsi menggunakan definisi ini. Di antaranya adalah Transparency International atau TI yang menggagas Corruption Perception Index atau CPI tahun 1995. Nah, jadi itu merupakan korupsi sebagai penyalahgunaan kantor publik. Oke. Yang keempat, yang berikutnya, karakteristik rezim. Oke. Demokrasi adalah istilah yang kompleks atau penting untuk memahami apa yang didemokrasi atau disematkan, yaitu untuk menentukan indikatornya. Ini adalah sistem politik yang ditandai dengan partisipasi massa atau pemilihan umum yang kompetitif, supremasi hukum, dan menghormati hak-hak sipil. Banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu negara yang dikategorikan sebagai demokratis ini. Di antara karakteristik demokrasi yang paling penting adalah: pertama, akuntabilitas rezim; kedua, politik persaingan, di mana tidak ada partai politik atau orang tertentu yang bisa menguasai pada kekuasaan; dan ketiga, kesetaraan politik bagi para pemilih dan mereka yang mencalonkan diri untuk menjabat sebagai ketua publik. Oke. Jadi itu merupakan karakteristik rezim. Oke. Berikutnya yaitu peran pemerintah dalam perekonomian. Banyak pendekatan telah digunakan oleh banyak sarjana untuk menyelidiki peran pemerintah dan pengaruhnya terhadap korupsi. Namun tidak ada temuan yang kuat yang telah tercapai. Ross Ackerman dan Lambdorff berpendapat bahwa tidak mudah untuk mencapai kesimpulan konkret tentang peran pemerintah dalam korupsi. Gould Nelson dan Ross Ackerman beserta Graff dan McHugh telah menyetujui itu. Oke. Saya lanjut sedikit. Oke. Di aspek lain yang dipelajari oleh Leith Weidman, mereka berpendapat bahwa semakin lama suatu negara telah terbuka untuk perdagangan, jadi semakin sedikit pula korupsi yang disaksikan. Apalagi Sansol dan Gray berpendapat bahwa semakin besar partisipasi dan keanggotaan organisasi internasional atau regional seperti PBB, IMF, dan WTO, dan semakin lama durasi integrasinya. Oke, itu merupakan penjelasan sedikit tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Oke, yang berikutnya yang keenam, pembangunan dan masyarakat. Oke. Lipset berpendapat bahwa pembangunan memiliki dampak yang nyata pada demokrasi karena membantu meningkatkan tingkat pendidikan yang pada gilirannya berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran publik. Oke, hal itu berakibat pada pelanggaran resmi atau tindakan yang tidak pantas
dapat ditantang. Oke. Misalnya, Damaina yang menetapkan bahwa tingkat pendapatan dapat berdampak pada korupsi. Kemudian ada Ades Ditila dan Terwix yang melihat keaksaraan tarif sementara itu merupakan penelitiannya yang telah menggunakan PDB per kapita untuk mengukur opsinya. Oke. Itu merupakan penjelasan sedikit tentang pembangunan dan masyarakat. Oke, jadi sekian presentasi materi ringkasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.